Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, sangat mengejutkan karena hari ini WP mendapatkan undangan dari Astra Honda Motor. Undangan ini memang tidak jelas, tapi diduga ini adalah undangan untuk peluncuran produk baru yang akan dilakukan nanti pada tanggal 1 April 2022. Kita akan bedah seperti apa produk ini, apakah ADV 160 atau bahkan ada produk lain. Kita akan bedah dalam video khusus dari penerawangan Iwan Beneran setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB, Cak. Hari ini IWB ingin memberikan informasi yang sangat berguna buat sampean semuanya. Ini adalah sebuah informasi yang memang cukup penting, sebab IWB ada undangan dari Astra Honda Motor yang masuk ke newsroom Iwan Benaran. Jadi IWB mendapatkan undangan, dan undangan ini memang tidak memberikan konfirmasi, Cak. Memberikan kepastian apakah ini adalah peluncuran new product atau launching sebuah produk. IWB belum tahu. Yang jelas, biasanya kalau Honda mengundang blogger-vlogger ke suatu event, biasanya akan ada launching produk baru. Dan ini juga mendapatkan konfirmasi dari undangan yang diterima bahwa undangan ini berlaku pada tanggal 1 April 2022, di mana sampean tahu kan, di tanggal 31 besok ini akan ada Indonesia International Motor Show yang kita tunggu. Dan ini adalah sebuah event yang sangat besar, pastinya big event yang kita harus datangin, itu yang pasti. Nah, IWB sudah mendapatkan konfirmasi undangan dari IMS langsung pula, karena Iwan Benaran menjadi media partner dari IMS 2022. Dan ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus nge-share ke sampean semuanya tentang apapun itu di dalam IMS. Akan ada produk baru yang dirilis oleh para pabrikan di seluruh Indonesia. Kita kembali kepada official invitation dari Astra Honda Motor, di mana mereka sudah memberikan undangan ke IWB dengan tema yang sangat samar. Karena mereka hanya menyebut seperti ini, Cak. Jadi Astra Honda Motor mengundang para sahabat vlogger dan blogger untuk menghadiri event Indonesia International Motor Show yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti pada tanggal 1 April 2022 dengan jamnya sekitar jam 1 siang, Cak, ya. Dan bertempat di Expo Kemayoran Jakarta, booth Honda. Itu di Hall C2 nomor C5. Jadi kalau sampean mungkin ingin ke sana mencari booth Honda, monggo sampean cari di Hall C2 nomor C5. Kita menjadi sangat penasaran, apakah akan ada produk baru peluncuran dari Astra Honda Motor? Karena biasanya ketika mereka mengundang kita, biasanya, Cak, memang ada produk yang diluncurkan, walaupun tidak selalu pasti, tidak selalu fix 100% seperti itu. Karena bisa saja ini semacam gathering atau undangan biasa di mana mereka ingin kita meliput hall-nya atau booth-nya. Tapi bisa juga ada semacam special agenda yang tidak di-share ke kita bahwa mereka memang meluncurkan produk baru yang akan dirilis pada tanggal itu nanti. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisa, Cak. Kira-kira jika ada produk baru yang paling dekat apa? Opo kira-kira, Cak? Karena kita tahu bahwa saat ini yang menjadi perhatian IWB adalah adanya dua produk yang diduga sudah disiapkan oleh Astra Honda Motor untuk sampean semuanya. Produk itu pastinya sampean sudah tahu, yakni Honda Vario 125 dan juga ADV 160. Pertanyaannya, kira-kira, Cak Iwan, apakah produk itu nanti yang akan dirilis oleh Honda pada tanggal 1 April nanti? Atau taulah kita buang dulu yang agenda yang ngumpul-ngumpul dulu ya. Jadi agendanya istilahnya yang gathering kita buang dulu, tapi kita pretend bahwa launching produk nanti adalah ini ya. Jadi ada launching produk yang memang benar disiapkan oleh Astra Honda Motor di tanggal itu. Maka kita akan menganalisa kira-kira produk apa yang berpotensi untuk dirilis oleh mereka. Yang pertama, Cak, dari pantauan Iwan Benaran, memang saat ini ada dua produk yang sudah atau dalam pantauan kita. Yang pertama, Cak, mungkinkah adalah Vario 125? Gini, Kang Mas, Vario 125 sebenarnya sudah ada kodenya. Sampai tahu bahwa IWB sudah mengantongi kodenya, kode Project Vario, yang diduga memang memiliki basis engine dari Vario 160 itu menggunakan 4 katup, walaupun belum fix karena semuanya sangat-sangat samar, Cak. Jadi kalau saya menanya ke IWB, semuanya masih dibungkus dengan rapat. IWB juga
kesulitan untuk memecahkan apakah benar nanti engine-nya sudah menggunakan 4 katup. Sebab ini kodenya sangat mirip dengan Vario 90, yakni K2 ya. Jadi K2 terawangannya ya. Kalau terawangan itu kan belum tentu benar. Jadi kalau informasinya takutnya benar gitu ya. Tapi ini adalah terawangan Iwan Banaran. Di mana kodenya juga adalah K2. Nah, K2 ini artinya apa? Seharusnya dari kode, dari analisa pribadi, besar kemungkinan adalah Vario 125. Namun kalau saya menanya ke IWB, apakah akan dirilis nanti pada tanggal 1 April 2022? Dari kacamata pribadi sebenarnya terlalu prematur, Cak. Karena sebenarnya kalau dari terawangan IWB secara samar-samar, untuk produknya sendiri masih masuk PP1. PP1 itu artinya pre-preparation, yang seharusnya belum masuk mass production. Seharusnya ya. Tapi mungkinkah dimajuin? Ya itu terserah AHM sih sebenarnya. Karena kan namanya strategi itu bersifat dinamis, tidak statis. Bisa saja mereka menarik dulu untuk peluncuran, baru nanti mass production-nya di tanggal atau di bulan depan maksudnya. Bisa saja demikian. Tapi sekali lagi sama nanya ke IWB, kayaknya yang belum masuk, kayaknya masih jauh, Cak. Tapi ya itu tadi, bisa saja dimajuin secara peluncuran produk. IWB nggak tahu. Tapi yang pasti kalau saya nanya, apakah ada potensi Vario 125? Kayaknya kok terlalu prematur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kira-kira produk apa lagi? Mungkinkah itu adalah ADV 160? Cak, kalau kode memang IWB sudah kantongi juga bahwa kodenya project ini adalah K0W sensor. Nah, itu yang IWB kantongin dari terawangan pribadi. Bener nggaknya IWB nggak tahu. Tapi yang jelas kalau sampai nanya ke IWB tentang itu, sepertinya memang lebih nyerempet. Karena kalau sampai nanya ke IWB mengenai time frame atau schedule untuk peluncuran dan sebagainya, dari analisa pribadi antara ADV 90 dan juga Vario 125 itu beririsan, Cak. Ini yang menyulitkan kita semuanya untuk menganalisa. Karena bisa saja Vario 125 dulu atau mungkin ADV 160 dahulu. Tapi yang jelas dari kacamata pribadi ADV 160 nanti akan menggunakan basis engine dari PCX 160 ataupun Vario 160. Sementara untuk lain-lainnya konon soundingnya, sounding dari terawangan ya, itu adalah menggunakan desain yang berbeda. Desainnya akan mendapatkan revisi yang cukup oke, jadi lebih maco karena desainnya nanti bisa saja akan nyomot dari ADV 350. Ini terawangan sementara yang belum tentu benar. Sekali lagi belum tentu benar karena semuanya kan dari terawangan yang samar-samar, Cak. Ora jelas, Cak. Jadi gitu ya. Jadi ADV 160 ini nanti diduga sudah menggunakan mesin 4 katup dan power-nya mirip-mirip dengan yang sampean tahu kayak Vario 160, kemudian juga dari PCX 160, tapi yang jelas ini nanti akan bakal lebih powerful. Dan kalau sampai nanya lagi, untuk time frame peluncuran atau mass production beririsan. Ini yang sangat menyulitkan, tapi monggo sampean tampung dulu apakah memang demikian. Nah, yang ketiga adalah bisakah ada produk lain berpotensi, Cak? Karena begini, sampean tahu kan bahwa Honda di Jepang ataupun Thailand sebenarnya sudah memperkenalkan sebuah motor yang sangat unik. Motor ini ya mirip-mirip dengan model-model yang sudah diluncurkan oleh Astra Honda Motor karena motor ini adalah CBU. Dan kalau kita lihat ada Honda Monkey, tapi sama juga harus tahu bahwa ternyata Honda pun memiliki sebuah motor yang baru. Motor ini sebenarnya bukan baru banget karena generasinya kan sudah ada 30-40 tahun kalau nggak salah ya. Ini namanya adalah Honda DAX ya, kita bahasa Indonesia aja, DAX. Bahasa Inggrisnya apa, yang penting pokoknya IWB nyebut DAX 125, Honda DAX. Yang jelas ini adalah motor yang sangat cute. Nah, kalau motornya sendiri memang cukup unik, Cak. Desainnya sangat keren buat IWB. Ini sebuah desain bagi hobi saja. Mini bike yang memiliki desain sangat unik karena memiliki lampu bulat, kemudian juga dari sisi framenya model monocoque, dan untuk engine-nya menggunakan ala-ala Supra ya. Jadi engine-nya 124 cc, SOHC ya, 2 katup. Secara transmisi masih 4 gear ya. Jadi kalau saya menanya 4 speed. Dan ini yang menarik karena kalau kita lihat powernya juga termasuk biasa saja, sekitar 9 PS. Torsi di kisaran sekitar 10 Nm kalau nggak salah. Nanti sampai perhatikan di sini. Dan ini sudah diluncurkan oleh Honda, Jepang ataupun Thailand, dan tinggal Indonesia saja. Kalau untuk desainnya itu selera, tapi kalau secara spesifikasi komponen cukup unik dan juga premium karena kita melihat adanya upside down yang berukuran 31 mm. Ini suatu kelebihan yang diberikan oleh Honda pada Honda DAC. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya seperti apa DAC, IWB sodorkan dalam video berikut ini. Sampai intip saja, Cak, detailnya biar sampai terpuasan. Inilah Honda DAC ya, kita sebutnya Honda DAC aja lah ya, DAX mungkin ya apa sebutannya dari Inggrisnya.
Tapi yang jelas motor ini memang cukup unik, Cak. Ini sudah dirilis di Thailand dan juga di Jepang. Dan kalau kalian perhatikan, motor ini sudah menggunakan model upside down untuk suspensinya dengan ukuran 31 mm. Dan kalau kita perhatikan memang cukup unik sebab secara desain motor ini menggunakan sasis monokok kayak zaman dulu. Dan Honda Dax ini sebenarnya sudah cukup lama, mungkin usianya 30 tahunan. Ternyata Honda tetap mempertahankan dengan new design walaupun old style. Profil dari bannya diduga 12 inci dengan profil gemuk dan sudah menggunakan 2 piston untuk pengeremannya. Lalu di sini suspensi upside down termasuk juga lampu bulat trisamis seperti ini. Nah, di sini adalah sasis yang Bibi sudah share ke sampean semuanya bagaimana unik dan lucunya, Cak, menggunakan model monokok. Dan kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Untuk engine masih biasa saja karena engine-nya sangat mirip dengan model dari Bebek Supra. Silinder head-nya model tiduran dan ini masih 124 cc, pendingin angin, dan untuk powernya di kisaran 9 sekian PS. Lalu untuk torsinya di kisaran 10 Nm sekian. Nah, kalau kita lihat juga di bagian sini knalpotnya sangat unik. Jadi dari sini ya, dari sini ditekuk lagi ke dalam, peluntir lagi. Dari sini ke belakang, dipuntir ke atas lagi, dan lewat bagian samping sebelah kanan, dan semuanya full chrome. Lalu di bagian samping sini ada kayak model guguk, Cak, ya. Jadi memang ini Dax ini artinya kan kayak apa ya, anjing pudel yang lucu gitu ya kasarannya, Cak, ya. Itu ya, katanya demikian. Dan kalau kita lihat di sini footstepnya modelnya ala-ala Tiger, saya perhatikan di sini ya kan. Di sini ada coakan dan swing armnya model kotak, ditambah pula suspensinya model dual shock. Dan kalau kita perhatikan di sini sudah ada adjuster atau penyetelan untuk kekerasan. Kalau kita perhatikan bagian belakangnya untuk pengeremannya 1 piston, ini untuk pengereman sudah double disc brake, dan belakangnya palangnya palang 6 ya untuk peleknya. Lalu bagian atas sini kalau kita lihat, nah ini untuk jok-joknya, behelnya sudah full chrome dan nuansa klasiknya sangat kental di sini. Ini adalah Dax dari samping kanan. Nah ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri sangat mirip dengan tadi. Dan yang menarik adalah bagian fendernya, Cak. Fendernya ini sudah ada model kayak mudguardnya, jadi di sini semacam stopper. Jadi modelnya tuh model lidah yang memang berguna untuk mencegah supaya cipratan lumpur nggak langsung di bagian silinder headnya di sini. Untuk engine-nya warna hitam, kemudian bagian silinder headnya juga dikelilingi warna hitam, semuanya full black. Dan di sini juga kita lihat bagian rantai-rantainya cukup mungil. Nah, jadi ada tulisan ST125 Dax atau DAX. Lalu di sini ada lambang Honda klasik. Kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini sosoknya. Dan termasuk juga ini, Cak, yang paling unik adalah bagian spionnya warnanya warna chrome dan berbentuk bulat. Jadi cukup klasik keren. Ini kalau kita lihat agak ke depan, saya bisa perhatikan di sini lampunya sudah full LED, Cak. Jadi dual cluster. Kemudian lampunya di sini juga kalau kita perhatikan model bulat pula tapi sudah LED. Dan untuk stangnya modelnya menjulang ya, cukup tinggi. Dan ini memang kita jadi teringat kayak Honda Mankin dan sebagainya yang cukup unik. Dan bahkan klaksonnya juga terpisah nongol begitu tanpa ada protektor ya, jadi terekspos dengan jelas. Lalu di bagian sini ada silinder headnya yang kelihatan ya. Ini adalah motor yang masih sangat jadul karena engine-nya masih 2 katup pula. Bahkan untuk bagian transmisi sticknya itu modelnya juga jadul banget ya. Modelnya memang klasiknya ini dipertahankan oleh Honda pada Honda Dax ya, DAX ya. Ini angle ketika motornya sedang digunakan di jalanan. Cukup unik. Dan memang motor ini memiliki potensi yang nantinya dirilis oleh Astra Honda Motor di ajang Indonesia International Motor Show. Nah, itu Kang Mas, Honda Dax 125 yang sudah dirilis di sana ya, di luar negeri pastinya, bukan di Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita menunggu apakah betul Astra Honda Motor akan membawa motor ini ke tanah air. Apakah itu yang akan diluncurkan nanti pada tanggal 1 April? Semuanya hanya misteri. Pokoknya kalau sama naik ke WB nggak tahu, takutnya salah ya. Sampai tampung saja, karena kalau dari analisa pribadi ada 2 kemungkinan kita diundang oleh Astra Honda Motor. Pertama, memang hanya gathering di mana kita dipersilahkan untuk review booth mereka di sana ya, booth Honda yang di IMS. Yang kedua, memang ada peluncuran produk baru, ada hidden agenda yang dipersiapkan oleh mereka pada kita semuanya. Bisa saja produknya tadi yang disebut Honda Dax 125 atau Honda Vario 125 atau mungkin ADV 160. Semuanya terbuka, semuanya berpotensi. Jadi tinggal kita menunggu saja konfirmasi besok pada tanggal 1 April 2022. Tapi yang pasti, Cak, IWB insya Allah besok akan langsung meluncur ke IMS sebagai media partner pembukaan. Jadi insya Allah sampai
pantengin terus YouTube Iwan Benaran, karena kalau sampean mantengin IWB pasti sampean mendapatkan informasi paling update yang paling baru, karena mungkin di lainnya belum ada. IWB sudah share besok, kita akan meluncur ke IMS langsung sekitar mungkin jam 12 jam 1-an. Di sana nanti IWB akan review buat sampean semuanya tentang apa yang ada di dalam IIMS 2022, sebuah event yang besar pastinya. Ini adalah event akbar di mana semua pabrikan nanti akan berkumpul di sana. Jadi kita akan review buat sampean semuanya. Nah, sekarang sampean coba komen kira-kira produk apa yang akan diperkenalkan oleh Astra Motor buat sampean semuanya. Apakah memang ini hanya sekedar sebuah event gathering atau memang ada peluncuran produk baru? Sampean komen di sini, siapa tahu sampean yang bekerja di vendor ataupun di Astra Motor bisa memberikan kisi-kisi buat kita semuanya. Tapi yang pasti, Cak, tunggu pada tanggal 1 April 2022 IWB akan share buat sampean semuanya tentang apa yang ada di sana. Apakah memang ada hidden agenda tersebut? Oke, jadi gitu aja informasi buat sampean semuanya sekilas ya, yang tercepat. Supaya sampean tidak ketinggalan kereta, sampean selalu subscribe Iwan Benaran, karena segelintir informasi apapun itu akan sangat berguna buat sampean semuanya yang mungkin menunggu motor baru, karena Iwan Benaran selalu terdepan soal ini. Insya Allah, amin, diusahakan. Matur nuwun, Cak. Sekali lagi, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.